Manchester United membuka upaya merebut Piala Carabao mereka dengan pertandingan melawan klub League One Barnsley di Old Trafford pada Selasa malam. Ten Hag dapat mampir ke gedung akademi di Carrington untuk berbicara dengan Travis Binion, pelatih Manchester United U21 yang telah memiliki catatan kemenangan melawan Barnsley di resumenya musim ini. Pelatih kepala U21 mengawasi comeback yang menggembirakan di Oakwell untuk memulai dan menjalankan kampanye Piala EFL Club. Barnsley unggul 2-0 dalam pertandingan itu pada bulan Agustus, tetapi United bangkit kembali dengan 3 gol dalam 9 menit terakhir, dengan Ethan Ennis memperkecil ketertinggalan, dan 2 gol Jack Fletcher menghasilkan kemenangan yang menggembirakan skuad muda. Ten Hag cenderung menjaga rotasi seminimal mungkin selama masa jabatannya di United, tetapi ia sekarang memiliki skuad yang lebih dalam daripada sebelumnya dalam masa jabatannya. Sementara lebih banyak dari skuad itu adalah pemain yang direkrutnya juga. Perubahan pasti akan terjadi pada hari Selasa. Kembali ke 20 Agustus di Oakwell, Harry Amas, Toby Collier, dan Ethan Wheatley semuanya bermain 90 menit dalam kemenangan Piala EFL. Collier telah bermain 2 kali untuk tim utama musim ini dan pemain berusia 20 tahun itu kini dianggap sebagai anggota tetap skuad Ten Hag. Ada persaingan di lini tengah, di mana Casemiro mungkin akan menjadi starter dan Manuel Ugarte ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain. Tetapi ini tampaknya menjadi pertandingan yang ideal untuk Collier sebagai starter. Amas belum tampil dalam skuad tim utama musim ini, tetapi ia bermain secara teratur di pramusim dan telah berlatih dengan para senior sepanjang musim panas dan hingga awal musim baru. Dengan Luke Shaw dan Tyrell Malacia yang masih belum tersedia, opsi di posisi bek sayap sangat sedikit, dan setidaknya satu dari Noussair Mazraoui dan Diogo Dalot harus diistirahatkan. Amas, 17 tahun, layak mendapat kesempatan debut. Sedangkan Wheatley telah menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan melawan Liverpool dan Brighton, tetapi ia menjadi debutan akademi ke-250 April lalu dan tampil 3 kali sebagai pemain pengganti menjelang akhir musim lalu. Wheatley yang berusia 18 tahun dapat memimpin lini depan dan memberi Joshua Zirkzee waktu istirahat. United belum pernah bermain melawan Barnsley sejak mengalahkan mereka 2-0 di Oakwell dalam kompetisi yang sama pada tahun 2009 saat Danny Welbeck dan Michael Owen mencetak gol. Menariknya, United memiliki satu pemain yang kemungkinan besar akan terlibat dalam pertandingan tersebut yang hadir pula 15 tahun lalu. Jonny Evans muda, yang baru saja memulai karirnya di level senior, bermain dalam pertandingan Piala Liga di tahun 2009 dan membantu timnya menjaga clean sheet bersama Wes Brown di jantung pertahanan. Dengan rotasi yang mungkin akan dilakukan dan beberapa masalah di lini pertahanan saat melawan Southampton pada hari Sabtu, Evans kemungkinan besar akan bermain sebagai starter pertamanya di musim baru. Setelah masuk sebagai pemain pengganti di akhir pekan. Alur cerita potensial lainnya adalah Setan Merah akan berusaha untuk memperpanjang rekor kandang mereka yang mengesankan di Piala melawan tim Liga yang lebih rendah. United telah berkembang dengan baik di Piala baru-baru ini, memenangkan Piala Carabao dan Piala FA dalam 2 musim pertama Erik ten Hag sebagai pelatih. Mereka mengalahkan Wigan Athletic, Newport County, dan Coventry City dalam perjalanan mereka mengangkat Piala FA musim lalu, dan belum pernah kalah di kandang sendiri dari tim Liga Bawah sejak dikalahkan 0-1 oleh Leeds United pada Januari 2010. Meskipun demikian, mereka secara memalukan tersingkir dari piala. Saat bertandang ke Milton Keynes Dons pada tahun 2014, setelah dihajar 0-4 pada musim pertama Louis van Gaal sebagai pelatih. Pemain pinjaman Manchester United mulai membangun waktu bermain mereka di klub baru mereka, termasuk James Nolan. Tidak ada eksodus besar-besaran pemain muda yang meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman pada hari terakhir bursa transfer, lebih banyak yang bertahap.
Satu talenta muda yang meninggalkan setan merah dengan status pinjaman adalah bek menjanjikan James Nolan, yang telah menjadi kapten klub di level U18 dan berperan dalam memenangkan 3 trofi musim lalu. Nolan menandatangani kontrak dengan status pinjaman bersama klub Liga 1 Skotlandia Inverness Caledonian Thistle yang dikelola oleh mantan penyerang Everton, Duncan Ferguson. James Nolan melakukan debutnya untuk Inverness City sebelum jeda internasional. Masuk sebagai pemain pengganti melawan Queen of the South. Ia bermain selama 23 menit terakhir dalam kemenangan 1-0. Akhir pekan lalu, bek kanan muda ini terpilih sebagai pemain inti saat Inverness City menghadapi tim papan atas Alloa Athletic. Nolan, 18 tahun, berperan penting dalam gol pembuka pertandingan bagi Inverness City. Melakukan tendangan bebas di dalam area pertahanan Alloa, Nolan melepaskan umpan berbahaya ke kotak penalti. Setelah 2 kali sundulan gagal menepis umpan silangnya, Billy Mackay menyundul bola liar itu ke belakang gawang. Itu tidak akan dianggap sebagai assist untuk Nolan, tetapi tidak ada pemain lain yang memiliki peran lebih besar dalam gol tersebut selain Mackay. Kualitas umpan silang Nolan di area penalti menyebabkan kepanikan yang menyebabkan timnya unggul 1-0. Inverness City menggandakan keunggulan mereka tetapi Alloa bangkit untuk menyelamatkan hasil imbang 2-2. Nolan bermain total selama 82 menit dan akan senang dengan bagaimana penampilan profesional pertamanya. Manajer tim wanita Manchester United, Mark Skinner, mengatakan bahwa semua unsur di United merasa seperti satu klub lagi, dan bahwa Direktur Olahraga baru dan Ashworth dan CEO Omar Berrada memiliki ambisi yang membara untuk tim wanita, meskipun ada kekhawatiran yang terus berlanjut bahwa mereka hanyalah renungan di dalam klub. Meskipun memenangkan Piala FA, trofi utama pertama tim tersebut sejak memenangkan promosi ke Liga Super Wanita, WSL, pada tahun 2019, para penggemar kecewa ketika pemilik mayoritas Jim Ratcliffe mengakui kepada Bloomberg bahwa rencana untuk tim wanita akan dikonfirmasi dan bahwa fokusnya adalah pada tim pria. Ratcliffe mengatakan kepada media Inggris, tim pria menghasilkan 800 juta pound. Tim wanita menghabiskan biaya 10 juta pound. Skinner tidak berbicara tentang Ratcliffe tetapi bersikeras bahwa kedua eksekutif tersebut berkomitmen pada tim wanita. Skinner mengakui bahwa ada pertemuan baru antara tim pria dan manajemen setelah tim wanita dipindahkan ke gedung sementara di tempat latihan Carrington. Dalam kekhawatiran lain bahwa tim wanita bukan prioritas bagi klub, tim pria dipindahkan ke fasilitas tim wanita yang mereka gunakan bersama dengan tim akademi sementara gedung pria menjalani renovasi senilai 50 juta pound. Daripada memindahkan tim ke lokasi alternatif, sebuah langkah yang dieksplorasi, tim wanita menghabiskan waktu di tempat latihan St. George's Park di Inggris dan akan menghabiskan sisa musim di gedung sementara. Namun, Skinner bersikeras bahwa itu bukan penurunan dan bahwa United sekarang terasa seperti satu klub. Apa yang dilaporkan di media sejujurnya sangat jauh dari kebenaran. Semua orang di klub telah pindah, dan mereka semua pindah untuk menggabungkan pertumbuhan Carrington, katanya. Mark Skinner juga mengungkapkan bahwa ia memiliki hubungan yang lebih baik dengan Ruud van Nistelrooy dan Erik ten Hag berkat perubahan ke Carrington. Hal terbaik yang dapat terjadi karena perubahan fasilitas, ia terus berjalan berpapasan dan berbicara dengan kedua pelatih top itu. Skinner juga menceritakan bahwa Bruno Fernandes menghentikannya di tempat parkir sebelum pertandingan pramusim dan bersikeras untuk menghadiri pertandingan tersebut untuk mendukung tim. MU Women bermain melawan Blackburn dalam pertandingan persahabatan pramusim dan di tempat parkir, Bruno Fernandes berjalan lewat. Fernandes CS berlatih tepat di depan tim wanita saat mereka makan. Jadi mereka dapat melihat Fernandes CS juga. Sang kapten kembali setelah selesai latihan, bertanya apakah tim Skinner memiliki pertandingan,
Lalu ia datang untuk menonton babak kedua setelah ia mandi dan berganti pakaian. Ia berbicara kepada semua pemain, kata Skinner. Ia mengakui awalnya kedengarannya tidak ideal, tetapi ia lalu harus memberikan pujian atas cara klub menyusun semuanya. Dirinya lebih banyak berhubungan dengan staf tim utama putra karena dapat saling bertemu. Meskipun memenangkan Piala FA yang bersejarah, United mengalami musim yang mengecewakan, finish di urutan kelima, posisi terendah mereka sejak memasuki WSL. Tim tersebut finish di urutan kedua musim sebelumnya, meraih kualifikasi Liga Champions pertama mereka. Tim tersebut juga kehilangan pemain kunci Mary Earps, Kapten Katie Zelem, dan penyerang Lucia Garcia selama musim panas, meskipun mereka telah memperkuat diri dengan merekrut mantan penyerang Brighton Elizabeth Terland, pemain sayap Tottenham Celine Bizet, dan bek Swedia Anna Sandberg.